Ini tentu merupakan cerita yang panjang sekali. Mulai kemarin 2023 setelah pandemi Covid, kejadian luar biasa, terjadi kenaikan aftur atau bahan bakar pesawat yang menyebabkan sehingga biaya operasional pesawat di semua sektor di Indonesia itu menjadi sangat mahal nantinya. Tidak terkecuali di Wakatobi yang pada akhirnya berimbas kepada cancel flight yang terjadi pada tahun 2022 akhir. Komunikasi dan diplomasi serta juga hubungan yang baik antara Pemda Kabupaten Wakatobi bersama dengan manajemen Lion Air Group yang sangat selalu kita intens komunikasi adalah Bapak Asari yang biasa kita panggil Pak Ari, Direktur Utama SuperJet. Kita juga menemukan kesepakatan untuk pengoperasian saat itu adalah Wings Air ATR 725 yang beroperasi dari Makassar Bau-Bau Kendari kemudian di Wakatobi. Setahun kita melaksanakan PKS dengan sistem penjaminan seat. Maka pada 1 Februari 2024 terjadi lagi cancel flight karena satu sebab utamanya adalah tentang load factor atau keterisian penumpang pesawat di sektor Bau-Bau Kendari yang sangat minim. Mungkin sebentar nanti Pak Direktur Utama nanti akan menyampaikan rincian seperti apa kendala-kendala yang dihadapi saat itu. Bahwa saya perlu mengingatkan banyak juga dari masyarakat kita, dan saya tahu betul bagaimana keluhan dari teman-teman pegiat pariwisata, khususnya berhubungan dengan wisatawan atau kunjungan-kunjungan wisata ke Kabupaten Wakatobi. Ada operator, ada juga sektor kuliner, restoran dan sebagainya, termasuk resort dan hotel, ini sangat terganggu. Kita luar biasa disoroti. Bahkan menjelang pilkada ini, salah satu yang disematkan kepada saya adalah salah satu prestasi Bupati Wakatobi saat ini adalah meniadakan pesawat dari Wakatobi. Kami pemerintah daerah tidak merasa terpojok. Saya sendiri tidak merasa bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Kami berusaha sedemikian rupa untuk melakukan semaksimal mungkin. Saya teringat dari apa yang disampaikan oleh Pak Nadar, bahwa orang yang tidak terlibat dalam proses ini maka tentu akan mengarang cerita sesuai dengan versi mereka. Tapi kami yang terlibat, kita tahu tantangan ini tantangan, dan kita tetap memaksimalkan upaya kami untuk mendapatkan jalan terbaik. Dan alhamdulillah pada akhirnya juga kita memiliki kesepakatan untuk mengoperasikan. Ini juga menjadi momentum sejarah untuk Wakatobi, dan mudah-mudahan kebangkitan khususnya untuk pariwisata dengan adanya pesawat SuperJet Airbus A320 dengan total seat kurang lebih 180 ini bisa juga menarik minat wisatawan dan tentu juga bisa mengakomodir mobilitas kita sendiri, khususnya untuk Wakatobi Makassar, kemudian juga ke daerah-daerah yang terkoneksi langsung dengan Bandar Udara Makassar. Kita tahu Makassar, Bapak sekalian, ini adalah salah satu bandara hub yang juga menjadi bandara internasional di Indonesia Timur, di mana Bandar Udara Hasanuddin Makassar ini juga terkoneksi dengan main gate pariwisata Indonesia. Salah satunya adalah Bali dan Manado, begitu pula dengan daerah ibu kota negara Jakarta dan daerah-daerah lain di Jawa, Bali, Surabaya, kemudian Jawa dan Yogyakarta terkoneksi langsung, dan begitu banyak bandara-bandara yang lain termasuk penerbangan internasional. Mudah-mudahan ini juga akan menyelesaikan atau menjadi solusi
di mana banyak wisatawan atau pengunjung ke Wakatobi masih merasa begitu jauh Wakatobi walaupun kita berada di Indonesia Tengah. Begitu lama yang dibutuhkan. Saya pernah bercerita dengan salah satu wisatawan dari Belanda. Beliau mengatakan bahwa kami sangat senang ke Wakatobi sebenarnya. Akan tetapi kita sangat berpikir juga untuk datang ke Wakatobi. Karena hampir 1 hari tidak bisa kita sampai ke Wakatobi kalau kita dengan jalur yang ada sekarang. Kami juga dari Eropa. Kami sudah membutuhkan waktu kurang lebih 14 jam. Sehingga praktis kalau kita dari Eropa untuk menjangkau Wakatobi hampir bisa dikatakan ini kita bisa kurang lebih sebanyak 36 jam. 1 hari setengah. Sehingga kita bisa bayangkan kalau mereka hanya mengambil waktu untuk cuti sebanyak 1 minggu, maka praktis waktu yang akan mereka gunakan untuk berwisata itu mungkin hanya paling lama 3 hari sampai 3,5 hari. Nah, mudah-mudahan dengan koneksi langsung antara Wakatobi dan Makassar yang akan kita PKS-kan pada malam hari ini akan menjadi solusi sehingga masyarakat dunia yang akan berkunjung ke Wakatobi ini juga semakin optimis, semakin semangat. Satu, karena pesawatnya adalah pesawat besar, kemudian tentu waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau Wakatobi ini akan semakin singkat. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentu juga kami menyadari pemerintah daerah bahwa semua ini kita sudah mulai, tapi tidak akan mungkin juga bisa sukses tanpa ada upaya gotong royong dari kita semua, khususnya untuk mempromosikan Wakatobi dan kemudian untuk membangun konektivitas antara Wakatobi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bahu-membahu. Kami di pemerintah daerah tentu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita semua bisa mensukseskan apa yang telah kita mulai pada hari ini. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas semangat dari para pengusaha-pengusaha atau para pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Ini tentu menjadi semangat yang luar biasa bagi kami juga di pemerintah daerah untuk memaksimalkan semua usaha sehingga konektivitas Wakatobi dengan daerah lain melalui transportasi udara ini bisa kita wujudkan dengan baik. Tentu juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Super Agent, demikian pula kepada seluruh manajemen Lion Air Group terkait dengan kesepakatan bersama terkait tentang tarif yang selalu menjadi kendala. Alhamdulillah juga dari pihak manajemen Super Agent menyetujui dan tanggal 18 lalu kita sudah mulai dengan MOU, Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi bersama dengan manajemen PT Super Agent. Di hari itu juga Bapak sekalian perlu kami sampaikan bahwa pada saat kami berangkat ke Bau-Bau lalu kemudian Makassar Jakarta, kami juga berpapasan. Kami naik pesawat dari tim dari Super Agent juga turun menuju ke Wakatobi untuk melakukan verifikasi lapangan Bandara Matahora, dan alhamdulillah telah selesai dan kembali yang lalu pada hari Jumat, dan mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga semua proses-proses rangkaian mulai dari penyelesaian administrasi MOU PKS pada malam hari ini, kemudian juga tentang kesimpulan verifikasi lapangan kesiapan Bandara Matahora, dan lalu kemudian permintaan untuk jadwal rute Wakatobi Makassar ini bisa disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya nanti mungkin akan ada slow time dan mudah-mudahan juga nggak ada kendala sehingga bisa mempercepat kesiapan dan kepastian penerbangan perdana Super Agent A320 Airbus Wakatobi Makassar bisa terlaksana dengan baik. Bapak sekalian saya hormati, saya mungkin tidak mengambil semua apa yang menjadi hal teknis. Nanti sebentar akan disampaikan oleh Pak Ari. Saya perlu menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan manajemen Super Agent ini berjalan sangat intens sehingga kita sekali lagi menemui kesepahaman.
Perlu kami sampaikan salah satu kendala kita di Wakatobi. Ada juga yang bertanya, oh kenapa dari dulu kita hanya baling-baling saja? Kenapa yang hanya propeller? Kenapa hanya ATR? Padahal ternyata bisa pesawat yang berbadan lebar. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan secara teknis Bandara Matahora ini baru keluar sertifikat Bandar Udara atau SBU Bandara Matahora pada bulan April 2024 yang menyatakan bahwa Wakatobi panjang kurang lebih 2010 meter, kemudian lebar 45 meter dengan PCN, ya ini sudah rata-rata di 45. Secara kelayakan tentang pendaratan Airbus, ini Airbus, kalau Boeing lagi lebih panjang lagi yang dibutuhkan, itu secara teknis yang disampaikan. Untuk Airbus sudah bisa, walaupun ini masih ada risiko-risiko. Baru di bulan April yang lalu. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa bukan dari dulu? Dari dulu belum ada sertifikat kelayakannya. Bahwa itu belum ada pernyataan resmi dari kementerian bahwa ini sudah bisa dilewati oleh Airbus. Baru keluar pada bulan April yang lalu. Setelah itu yang diatur tentang tarif Makassar Wakatobi oleh Kementerian Perhubungan itu baru tarif ATR baling-baling. Ya karena di Wakatobi ini mungkin kita paham seakan-akan ini antara menyewa pesawat itu sama dengan sewa kapal. Nah ini tidak, ada tarif batas atas yang diatur oleh Menteri Perhubungan maupun tarif bawah. Kita tidak semau-maunya. Walaupun kita punya uang itu nggak bisa sembarangan. Nah untuk tarif jet Makassar Wakatobi, alhamdulillah baru keluar pada tanggal 4 September 2024. Hari ini baru tanggal 22, baru 18 hari yang lalu. Nah dari tarif yang keluar ini tadi, maka kami memastikan untuk menyampaikan proposal kepada manajemen PT Super Exjet. Alhamdulillah Pak Direktur Utama menyampaikan siap, dan terjadilah tanggal 18 yang lalu MOU, dan malam ini insya Allah PKS. Nah ini juga ada sorotan, oh ini mau ditahu, mau dilihat Pak Bupati ini seakan-akan kerja untuk pesawat, padahal ini mungkin karena sudah desak masyarakat. Saya perlu menyampaikan, kami tidak bekerja atas desakan masyarakat, tapi kami bekerja atas tupoksi kami, kemudian kami bekerja dengan satu niat bahwa apa yang harus dan terbaik untuk masyarakat di Wakatobi ini kami lakukan semaksimal mungkin, apalagi untuk sektor transportasi. Kedua, jangan dianggap bahwa saya juga tidak, jangan dianggap bahwa saya senang naik speed terus-menerus apalagi dalam keadaan ombak. Itu mempertaruhkan keselamatan jiwa dan raga. Belum lagi capek luar biasa. Kami ingin juga pesawat, tapi sekali lagi ada hal-hal yang di luar tupoksi kita, hal-hal yang menjadi di luar kewenangan kita, hal-hal yang di luar domain kita. Ini yang kemudian alhamdulillah malam ini kita akan PKS-kan. Oleh karena itu mungkin secara teknis saya mohon kepada Pak Direktur Utama untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala sampai kemudian baru malam ini, kenapa lagi nggak ada ATR. Demikian juga mungkin perlu diklarifikasi, karena sekali lagi kami di Wakatobi ini kalau ada yang tidak bagus itu semuanya di Bupati. Tapi saya tidak pernah sakit hati tentang itu resiko jabatan. Dan itu akan menjadi pemacu semangat kami untuk bisa membuktikan bahwa kami selalu berusaha untuk yang terbaik dalam terbukti. Tetapi kemudian kalau sudah ada yang berhasil, banyak saja yang muncul sebagai pahlawan, Pak. Ya kami juga menyampaikan, kami senang saja. Kami hanya beranggapan bahwa ibarat susu sapi pada saat dibungkus dengan gambar beruang menjadi susu beruang. Susu beruang kita kenal di mana-mana, sapi tidak pernah ada yang mengamuk. Itulah kira-kira kami. Tapi sekali lagi, kami tidak pernah berutang, tidak pernah berotak atau bermental seperti sapi. Hanya saja memang semangat kami, semangat sapi, semangat banteng. Kita siap untuk menerjang tantangan demi tantangan untuk membuktikan yang terbaik buat Wakatobi. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur yang telah datang ke Wakatobi. Saya sendiri
Saya tidak menyangka kalau beliau bisa datang ke Wakatobi, walaupun ini besok mungkin akan lagi menuju ke Makassar karena begitu banyak agenda-agenda. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada kita semua juga, para tokoh-tokoh masyarakat yang pernah hadiri yang sempat tadi pada malam hari ini. Sekali lagi ini kita menyaksikan sejarah baru untuk Kabupaten Wakatobi. Mohon doanya sekali lagi dan mohon kebersamaan kita untuk kita memajukan Wakatobi ini, dan mudah-mudahan teman-teman dari para pelaku usaha bidang pariwisata bisa juga mempromosikan semaksimal mungkin Wakatobi ini bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk juga menjamin keterisian pesawat Airbus 320 yang akan kita operasikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.